Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hafiz Bikar akan menjelaskan tentang peradilan dari masa Rasulullah sampai ke masa Turki Utsmani dengan tema saatnya yang muda bicara sejarah. Langsung saja kepada materi pertama dari peradilan masa Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi, proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada orang yang mempunyai masalah, maka ia bisa langsung datang kepada Nabi untuk meminta pesan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu. Bahkan kebanyakan keputusan yang dilakukan Nabi lebih bersifat kepada fakta dengan menggunakannya jawab dibandingkan dengan proses sebuah pengadilan dalam bahasa yang sering dipahami di masa sekarang. Jadi pada masa Nabi tersebut, orang mempunyai masalah bisa langsung dikonsultasikan kepada Nabi dan Nabi akan langsung memberi putusan. Nah, di zaman ini sumber hukum yang digunakan adalah wahyu yang ada dalam Al-Quran. Dan kemudian yang kedua adalah ijtihad Rasulullah dalam bahasa ketika tidak terdapat nasnya dalam Al-Quran. Contoh kasus pada masa Rasulullah yaitu Rasulullah memutuskan perselisihan antara Al-Bakar dan Rabi'ah al-Salami tentang tanah yang di dalamnya terdapat pohon kurma yang mirip. Adapun padanya di tanah Rabi'ah, sedangkan Rabi'nya di tanah Al-Bakar, dan masing-masing mengakui bahwa pohon tersebut miliknya. Lalu keduanya pergi kepada Rasulullah dan Rasulullah memutuskan bahwa ranting itu menjadi milik orang yang memiliki batang pohon. Nah, kemudian para hakam zaman Rasulullah dalam bidang kehakiman Rasulullah sendiri bekerja sebagai penegak hukum, hakim dan pelaksana kepada hukuman yang dijatuhkan. Rasulullah SAW mengizinkan sahabat istirahat dan melakukan fatwa bagi untuk melatih mereka di dalam bidang kehakiman. Apabila wilayah Islam semakin luas, Rasulullah melantik dan mengantar beberapa orang sahabat menjadi gubernur dan juga merangkap sebagai qadhi atau hakim. Namun gubernur tidak bisa serta-merta bebas menghukum suatu masalah. Sebaiknya Rasulullah yang tetap memegang pamuk kehakiman utama. Jadi pada zaman ini intinya hakimnya itu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah juga menginginkan para sahabat untuk berjihad untuk melatih. Jadi ketika Islam sudah luas, para sahabat tersebut bisa dikirim untuk menjadi hakim di wilayah tersebut, tetapi tetap harus dikondisikan dengan Rasulullah. Kemudian peradilan masa Khulafaur Rasyidin, pertama adalah masa Khulafaur Utsman bin Affan. Di sini terjadi kodifikasi Al-Quran, kemudian dibangunnya bangunan khusus yang digunakan untuk peradilan negara. Nah, sebelum Khalifah Utsman masih ada tempat berperkara. Jadi dulu sebelum Khalifah Utsman berkuasa, peradilan itu masih dilaksanakan di masjid. Akan tapi pada zaman itu sudah mempunyai tempat tersendiri untuk mengadili suatu perkara. Kemudian dalam memberi hukum, Utsman memakai Al-Quran, Sunnah, lalu pendapat Khalifah sebelumnya. Kalau tidak ditemukan, beliau akan berbicara dengan para sahabat. Kemudian masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, secara keseluruhan dengan tidak ada perubahan dalam bidang peradilan pada masa ini. Sistem peradilan masih sama dengan masa sebelumnya, yaitu masih mengandalkan seperti masa Utsman. Kemudian Ali juga sangat memperhatikan pertemuan antara hakim dan pimpinan perkara. Jadi Ali membimbing para hakim, jadi hakim tidak berdiri sendiri. Kemudian contoh kasusnya adalah seorang perempuan sangat tertarik kepada seorang pemuda, maka dia menuangkan justice pada dirinya dan di antara dua pakannya. Lalu perempuan itu mengatur kepada Umar bin Khattab dengan mengatakan bahwa pemuda tersebut memperkosanya, seraya mengisyaratkan bekas yang dibuatnya. Pemuda itu pun menolak dakwaan tersebut dan Umar mengalihkan masalah ini kepada Imam Ali. Maka Ali memerintahkan untuk diambilkan air panas lalu dituangkan dari baju dan mengeraslah setiap tersebut sehingga tampak jelas letak kebenaran sebuah kecerdasan Ali dan kecermatan pandangannya. Demikian bentuk misalnya secara kimiawinya. Akhirnya Imam Ali bertanya pada anak itu dan mengakui
atas perbuatannya itu bahwa itu tidak benar. Berikutnya adalah peradilan masa Bani Umayyah. Bentuk peradilan pada masa ini yaitu hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihad sendiri dalam hal yang tidak ada nasnya. Jadi jika tidak ada dalam sumber-sumber seperti Al-Quran ataupun hadis, maka para hakim melakukan ijtihad sendiri. Kemudian lembaga peradilan pada masa ini belum dipengaruhi oleh penguasa, itu memiliki hak otonom yang sempurna, tidak terpengaruh oleh keinginan penguasa sendiri. Jadi masih berdiri sendirilah, belum terpengaruh oleh kekuasaan. Kemudian instansi dan tugas kehakiman ada 3, yaitu yang pertama al-qadha, tugas dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Kemudian al-muhtasib, yang menyelesaikan perkara umum dan soal habisnya memerlukan tindakan cepat. Kemudian al-nadhar fi al-mazalim, yaitu mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya. Lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Jadi al-nadhar fi al-mazalim ini adalah lembaga yang bisa diajukan banding lah kalau tidak puas dengan putusan dalam pengadilan tingkat pertama. Dan jika ada pejabat atau petinggi negara yang melakukan kesalahan bisa ditindak di al-nadhar fi al-mazalim ini. Kemudian contohnya adalah seorang hakim yang bernama Muhammad bin Bashir al-Mu'arifi menghukum Ibnu Qutaiz dengan tidak mengajukan saksi. Ibnu Qutaiz ketika itu berpangkat wazir atau menteri. Karena tidak menerima putusan tersebut, Ibnu Qutaiz naik ke banding dan mengajukan pertanyaan ini kepada khalifah dengan alasan dia telah dianiaya. Kemudian Al-Hakam mengirim surat kepada Muhammad bin Bashir al-Mu'arifi dengan menerangkan keberatan Ibnu Qutaiz. Maka surat khalifah itu dibalas oleh Muhammad bin Bashir al-Mu'arifi dengan mengatakan Ibnu Qutaiz tidak mengetahui siapa-siapa yang menjadi saksi atas kasusnya, karena jika dia tahu siapa yang menjadi saksi, maka dia akan mencari saksi tersebut dan bisa menyakitinya. Dari salah satu contoh kasus dia terlihat bahwa seorang hakim memiliki hak untuk berijtihad dan punya wewenang penuh dalam menetapkannya, jadi tidak terpengaruh oleh siapapun. Kemudian yang keempat adalah peradilan masa Bani Abbasiyah. Masa dinasti Abbasiyah ini kekuasaan yudikatif semakin disempurnakan, dan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Dalam menangani perkara, masing-masing hakim tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik penguasa negara. Mengingat hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara. Kebebasan hakim pada masa tersebut tidak karena memang didukung oleh sikap khalifah yang tidak ikut campur dalam urusan kekuasaan kehakiman. Jadi hakim pada masa ini memang sangat bebas dalam melakukan tugasnya, tidak terintervensi lah oleh siapapun, bahkan seorang khalifah. Kemudian perubahan pada bidang peradilan di antara dikenal Qadhi al-Qudrat sebagai Mahkamah Agung, kemudian wilayah isbat, pengaturan tempat persidangan untuk mahkamah, luasnya wewenang hakim dan penyebaran hakim di beberapa wilayah. Jadi hakim pada masa ini sudah mulai disebar banyak wilayah karena meluasnya wilayah Islam. Kemudian contoh kasusnya masa pemerintahan Al-Ma'mun menjadi teologi Mu'tazilah sebagai mazhab yang dianut secara resmi oleh negara. Dengan adanya hal ini, berbagai masalah pun telah mulai muncul, di antaranya yaitu kaum Mu'tazilah yang mulai menyebarkan ajaran-ajarannya secara paksa. Masalah ini tidak berhenti di sini saja. Masalah ini berlanjut sampai pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil, di mana telah banyak orang telah menjadi korban kebijakan ini baik di maupun negara. Jadi karena dijadikannya Mu'tazilah sebagai mazhab ini menimbulkan banyak masalah, karena kaum Mu'tazilah sering menyebarkan acaranya secara paksa. Kemudian peradilan masa Turki Utsmani. Kewenangan peradilan dibagi menjadi 2, yaitu qadhi, kewenangan hukum atau peradilan syariah, kemudian syuqah atau kewenangan hukum dalam syariah. Kemudian qadhi al-qudrat membawai al-qadhi yang berwenang atas perkara sipil. Kemudian qadhi al-jun berwenang dalam bidang militer. Kemudian yang ketiga adalah nasir al-mazlim berwenang atas perkara penyerangan
Jadi di Nahdlatul Ulama ini jika ada pejabat yang bersalah bisa diadili. Bentuk-bentuk peradilan itu yang pertama mahkamah biasa yang menangani perkara perdata dan pidana, kemudian mahkamah banding meneliti dan mengkaji perkara yang diajukan. Jadi kalau tidak puas dengan hasil di mahkamah biasa, maka bisa diajukan ke mahkamah banding. Kemudian yang ketiga adalah mahkamah tinggi yang mengadili para kodi yang bersalah. Jadi jika ada kodi yang bersalah dalam memutuskan suatu perkara akan diadili oleh mahkamah tinggi tersebut. Kemudian mahkamah agung di bawah langsung pengawasan sultan. Kemudian kodifikasi undang-undang perdata. Perjalanan modern hukum masa Utsmani adalah majalah Al-Ahkam Adliyah yang dikeluarkan pada tahun 1869 sampai 1876. Kodifikasi ini sangat penting maknanya, yaitu dikarenakan satu dikenal sebagai kodifikasi pertama yang bersumber syariah. Kemudian yang kedua merupakan perlawanan terhadap kecenderungan yang mengatur hukum mereka. Jadi dulu tuh karena intervensinya sampai ke Eropa, banyak yang mengadopsi hukum Eropa untuk menyebarkan, tapi ini bisa membuat lah ini. Kemudian juga merupakan usaha melembagakan syariat. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya berharap semoga bisa bermanfaat dan kaum muda sekarang dapat sejarah secara baik. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.